Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Secara ringkas, jadi singkat kata, al-jannah, surga itu adalah darun ni'am, kampung yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Itu ringkasnya. Nah, kampung yang menyenangkan. Tidak ada satupun di sana yang menyusahkan. Semuanya isinya senang, bahagia, kenikmatan, lezat. Itu yang disebut dengan al-jannah, atau yang kemudian sering kita artikan dengan surga. Segala sesuatu yang tidak kita sukai di dunia, di surga tidak ada. Semua yang kita inginkan di dunia ada di sana. Bahkan hal-hal yang sebelumnya dilarang untuk kita di dunia, padahal kita menginginkannya, di surga nanti akhirnya diberikan. Nah, khamr, sutra, emas, dan yang lain-lain, itu semua kan dilarang untuk kita di dunia ini. Nah, lebih spesifik lagi, sutra dan emas itu untuk kaum laki-laki. Tapi di surga nanti Allah Azza wa Jalla berikan itu semua. Tidak ada panas di sana. Ya. Yang kemudian nggak ada sumuk, juga tidak ada dingin yang kemudian mengganggu tubuh. Itu namanya surga. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya al-jannah. Nah, tempat tinggal, rumah, di sanalah rumah yang paling sempurna. Tidak ada ceritanya genteng bocor, tidak ada dinding retak, ya. Karena semuanya serba senang dan nikmat. Nah, kalau di dunia ingin membangun rumah harus mencari pasir, ada yang kualitas istimewa, itu Mas Heru ya, istimewa, ada yang KW1 itu pasir pantai, ya, gitu. Di sana rumah dan istana yang dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman itu bahan dasarnya emas, perak, zamrud, ya, kemudian berlian, intan. Subhanallah, sesuatu yang di dunia sekecil ini saja bisa orang paten-patenan, kan itu. Orang jangankan orang yang mempunyai intan misalkan segini, atau misalkan zamrud atau berlian, ini hidupnya nggak akan tenang. Memang enak punya berlian sebesar ini. Kenapa? Akan jadi sasaran orang jahat. Nah, bayangkan di surga, rumah itu terbuat dari berlian. Nah, lantainya, permadaninya, semua serba sutra. Nah, itu untuk rumah dan tempat tinggal. Nah, makanan, kalau kita kan selalu berpikir sandang, pangan, papan. Papan tadi sudah. Makanan, apapun yang kita inginkan di sana ada. Tidak perlu menunggu musim. Pengen duren, yo, itu musimnya kok. Pengen manggis, kalau bukan musimnya ya nggak mungkin kita dapat manggis di
di dunia ini. Tidak ada kenal musim di sana. Nah, fihi atau fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh penduduknya ada dan disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu inden. Kalau di Indonesia, di dunia kan ada inden, ngantri dulu, pesen, booking. Di sana tidak ada yang namanya surga itu. Semua serba ada sesuai yang kita inginkan. Kualitas terbaik, tidak ada busuknya, tidak ada kecutnya, tidak ada yang harus dibuang, tidak ada grosiran pilihan itu, afkiran nggak ada, semuanya yang terbaik. Itu dari sisi makanannya. Nah, minumannya bukan cuma segelas dua gelas. Minuman itu sudah lezat dalam bentuk sungai lagi. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Sungai susu, sungai madu, sungai khamr. Nah, sungai yang airnya sangat menyegarkan sekali. Nah, kalau di dunia orang mau minum susu harus antri, harus nabung. Di sana lihat sungai mengalir isinya susu semua. Dan tidak ada tulisan expired 2017. Gak ada kedaluarsanya. Sungai susu, mau ciduk kapan saja minum dan tidak usah takut ada limbah di sana. Kalau di dunia orang mau minum air sungai sudah takut. Ini bersih tapi di atasnya kan itu mau kena limbah, orang buang air, buang sampah. La haula wala quwata illa billah. Itu surga, itu secara minumannya. Nah, itu pangan. Sandangnya, pakaiannya adalah pakaian yang terbaik. Pakaiannya seperti apa? Pakaian yang tidak pernah kita lihat di dunia. Saking indahnya. Pakaian yang tidak pernah kita dengar bentuknya dan kualitas baiknya. Karena surga itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah dilihat mata secara langsung, tidak pernah didengar oleh telinga sesuai yang ada di dalamnya, bahkan tidak pernah terfikir dan terbayang oleh kita sama sekali. Apa yang pernah kita pikirkan, surga lebih indah dan lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu secara pakaian. Nah, kehidupannya adalah kehidupan yang penuh cinta dan kasih sayang. Tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada persaingan, sikut menyikut, saling menjatuhkan. Tidak ada di sana. Nah, wanita dan kesenangannya. Nah, kalau di dunia secara syariat sekaligus maksimal 4. Kan itu. Maksimal 4. Di sana puluhan bidadari Allah persiapkan untuk orang yang beriman. Di dunia ingin nambah satu lagi sudah perang cemburu. Di sana tidak ada cemburu. Nah, yang ada hanyalah bidadari-bidadari tersebut tambah istrinya kalau istrinya salehah dan mukminah. Nah, cintanya, kasih sayangnya untuk sang suami saja. Nah, istri-istrinya tidak berani melirik ke yang lain, menundukkan pandangan matanya. Nah, kalau di dunia banyak, dan itu menjadi salah satu obsesi atau keinginan memuaskan nafsani dengan selalu berpikir dan ingin melakukan hubungan badani. Ada yang dengan cara halal, ada dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Nah, kalau di dunia, mohon maaf, ada istilah keperawanan itu hilang. Tapi kalau di surga, perawan terus statusnya. Istri-istri dan para bidadari statusnya seperti itu. Nah, yang laki-laki diberi kekuatan di dalam berhubungan badan sampai 100 kali lipat. Tidak perlu pakai obat kuat. Nah, jadi setiap hari, setiap waktu itu kondisi penduduk surga. Setiap pekan sekali, tiap hari Jumat ada pasar untuk mempertemukan mereka, bukan karena faktor jual beli, bukan untuk mempertemukannya, bukan karena sana diperlukan bahan makanan pokok, bukan. Itu adalah nikmat yang Allah berikan untuk mempertemukan penduduk surga. Pulang ke rumah, istrinya kaget, loh, suamiku, itu istri-istrinya kok tambah cakep, kan itu. Apa
bertambah setiap minggu sekali, setiap Jumat itu bertambah kesempurnaan fisiknya. Kaget, suaminya juga kaget. Loh, kamu juga? Jadi setiap pekan yang laki-laki bertambah sempurna fisiknya, yang istri dan para bidadari pun seperti itu, bertambah sempurna fisiknya. Kan itu semuanya kekal abadi selama-lamanya. Nah, kekal abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia ini hanya untuk mendapatkan satu view, sebuah pemandangan, orang rela melakukan traveling, perjalanan jauh, ya, ribuan kilometer ke Dieng misalkan. Ada yang belum pernah ke Dieng? Touring misalkan. Kalau Dieng mah terlalu dekat, Pak Mujiran. Ini ke puncak Himalaya misalkan. Orang nabung sampai berapa belas ribu dolar, berapa puluh ribu dolar, hanya untuk sampai ke puncak Himalaya, lihat gunung puncak Everest misalkan, sampai sana turun, selesai. Nah, cuma bisa cerita, oh bagus Everest. Nah, indah sekali puncak, cuma untuk mendapatkan keindahan itu. Berburu pantai-pantai yang masih perawan katanya, gua-gua, terowongan, itu untuk mendapatkan, cuma untuk melihat sebuah keindahan duniawi. Untuk melihat sebuah keindahan duniawi, orang rela berkorban, jauh, capek. Nah, dan mestinya kita semua yang pasti menginginkan keindahan harus berjuang dan berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sana enggak ada utang-utangan, Pak. Di sana enggak ada usaha, enggak ada kerja. Keringat aja enggak bau. Keringat itu keluarnya misik, minyak wangi. Kalau kita di dunia kan orang keringat dihapus biar mandi. Di sana keringat itu malah misik, wangi. Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada dahak, tidak ada liur, tidak ada ingus. Subhanallah. Begitu Pak Dadan. Jadi surga ringkasnya seperti itu. Kalau mau diperluas dan diperlebar lagi, ada kitab-kitab para ulama yang secara khusus membahas tentang surga. Nah, itu katakanlah sebagai satu pengantar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk berlomba-lomba, bergegas, berburu surga. Dalam firman-Nya, salah satu dari sekian banyak firman, wasari'u ila maghfirat min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, bergegaslah kalian. Sari'u itu sari' sur'ah. Jadi berlomba, berpacu secepatnya. Nah, tidak lambat, tidak lamban, tidak menunda, tapi bergegaslah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita pernah membahas ada satu pohon di surga itu yang bayangan pohonnya luasnya itu bisa ditempuh atau barulah dapat ditempuh oleh seseorang yang naik menggunakan kuda dengan kecepatan tinggi, tidak pernah berhenti selama 100 tahun lamanya. Itu baru satu pohon. Jadi 100 tahun Pak, 100 tahun, okay. Piyambakipun naik kuda, ya, kenceng, nggak pernah berhenti, 100 tahun. Jadi kalau misalkan ya, kita ambil rata-rata lah kecepatan kuda itu 60 km per jam, 60 km per jam, berarti kalau satu hari sudah berapa itu Mas Heru? 60 kali 24 jam. Seret. Biasanya gitu Mas Heru. Oh, 146 memang cocok itu. 146 apa? 60 kali 24. 146 lebih no. 1460 km. Kalau 10 hari saja sudah 14.000 km. 100 hari terus mau hitung sendirilah. Tapi terus jangan penasaran dihitung di rumah. Yang penting luas intinya itu. Jadi surga itu luasnya seluas langit dan
Bumi, kita sendiri tidak bisa kok mengukur luasnya langit dan bumi. Orang mengukur bumi saja banyak versi. Menurut ini sekian luasnya, menurut ini sekian luasnya. Gak ada satupun yang sepakat luas bumi itu sebenarnya ukurannya berapa. Jangankan bumi, satu petak rumah kita saja kadang-kadang kita berbeda pendapat. Ini janjane luasnya piro? Jare mbokku 350 itu, dihitungi 330. Tapi tertulis di BPN 320. Cuma 300 saja kita sudah berbeda pendapat. Apalagi luasnya seluas bumi. Langit, siapa yang tahu luasnya langit? Manusia nggak akan sampai dan tidak akan mampu menghitung berapa luasnya langit. Gambarannya saja sekarang. Orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Itu adalah keyakinan dan akidah Ahlus Sunnah. Selama seorang hamba itu memiliki tauhidullah azza wajal, meninggal dunia tidak berbuat syirik, dia bebas dan selamat dari kesyirikan. Walaupun dia berbuat kesalahan sebesar apapun, asalkan bukan dosa syirik, Allah azza wajalla akan memberikan ampunan. Ada yang Allah berikan ampunan langsung tanpa disiksa, tapi ada juga yang disiksa terlebih dahulu. Nah, orang ini yang paling terakhir disiksa di dalam neraka. Nah, gitu. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Nah, didekatkan dengan surga. Kata orang tadi, ya Allah, izinkan aku untuk mencium bau surga. Setelah itu aku tidak minta apa-apa lagi. Cukup. Diberi kesempatan mencium bau surga. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk apa? Ngintip surga. Sekali aja lihat tok. Setelah itu nggak minta apa-apa, nggak apa-apa ya Allah, cukup sudah. Diberi kesempatan ngintip surga, melihat dalam surga. Minta lagi. Manusia itu memang seperti itu. Dari sekarang sampai di surga begitu. Minta terus. Sudah dikasih juga nggak puas-puas. Ya Allah, izinkan aku masuk surga. Sebentar keluar lagi nggak apa-apa. Kan gitu. Dimasukkan dalam surga sebentar, hadits riwayat Muslim, dikeluarkan lagi. Dan ya Allah, masukkan aku dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Sudah sampai surga, masih juga dia, ya Allah, apa masih ada tempat buat saya? Loh, piye to yo? Tadi katanya cium bau surga, dikasih ngintip aja, lihat sebentar, masuk sebentar. Ini mau masuk surga, sudah dipersilakan masuk surga. Tanya, ya Allah, apa masih ada tempat buat saya? Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tempatmu di surga seluas engkau memandang. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Lah, surga itu luasnya seluas apa? Seluasnya apa? Orang paling terakhir saja dapat bagiannya seluas dia memandang. Dan itu. Apalagi kalau memandangnya, tergantung kita memandangnya sak masjid, ya sak masjid tok kan itu ya. Ini seluas mata memandang itu dalam arti yang tanpa batas. Kan itu. Nah itu, wah, seluas mata memandang yang jero kloset ya padha wae Ustaz. Lah bukan itu, bukan seperti itu. Seluas mata memandang itu seluas betul-betul tanpa ada penghalang. Itu luasnya surga yang tidak bisa dihitung karena sangat luas. Nah, pembahasan kita malam hari ini sebenarnya adalah ingin membahas kenapa Rasulullah SAW sering sekali mengaitkan dan menghubungkan amal ibadah itu dengan surga. Dalam banyak hal amal soleh dan ibadah itu dikaitkan dan dihubungkan oleh Rasulullah SAW dengan surga. Nah, mulai sejak beliau SAW diangkat sebagai nabi dan rasul, ya, mendakwahkan Islam dan menyebarluaskannya. Beliau keliling kan, dari satu rumah ke rumah, kabilah semua didatangi, suku-suku tidak ada yang terlewatkan, apalagi keluarga dekatnya. Bukan cuma di dalam kota Mekah, tapi sampai di luar kota Mekah, bahkan sampai ke Taif yang jaraknya kurang lebih 80 km dari pusat kota Mekah. Jalan kaki itu. Nah, ketika musim haji tiba, orang-orang datang dari berbagai penjuru, mereka akan membuat kemah dan tenda. Nabi Muhammad SAW datang ke tiap-tiap kemah, ke tiap-tiap tenda, mengajak mereka untuk masuk Islam dan menjanjikan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Masuklah ke dalam Islam, Allah akan berikan untuk kalian surga. Nah, pada saat itu orang yang mendengar kata al-jannah, surga, itu langsung paham apa yang disebut dengan surga. Kalau kita, mohon maaf, perlu diberi kata pengantar tadi di depan. Kan itu. Mohon maaf ya. Kan itu. Para sahabat Rasulullah SAW
Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa melakukan amalan seperti ini, dia akan mendapatkan surga, itu langsung paham. Oh iya, surga. Nah, ini langsung paham yang disebut dengan surga itu apa. Kenikmatan dan kelezatan di dalamnya. Kalau kita, mohon maaf sekali lagi, perlu diberi kata pengantar di depan tadi. Nah, biar nyambung. Coba kalau tidak dikasih kata pengantar tadi, kita mendengar surga, surga, emang surga, surga, surga. Tapi dengan sedikit keterangan tadi, kita kan ketika menyebut atau mendengar kata surga, wis iso mbayangke omahe, makanannya, minumannya, sandangnya, kondisi kehidupannya. Nah, kemudian istri dan bidadarinya semua. Walaupun kita tidak akan mungkin bisa menemukan yang sesungguhnya, karena surga itu jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nah, Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam dengan menawarkan surga. Surga. Itu terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain, Nabi SAW menyatakan barang siapa yang mampu menjaga ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjaga apa yang di antara dua dagunya, yaitu mulut, lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, mohon maaf, kemaluan. Siapa yang bisa menjaga lisan, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram, yang tidak diperbolehkan Allah, aku jaminkan untuknya surga. Nah, surga lagi disebut oleh Nabi SAW. Al-Jannah. Kenapa? Salah satu hikmahnya kenapa Nabi SAW perlu untuk menyebut ganjarannya jannah, surga. Karena memang menjaga lisan itu susah. Menjaga kemaluan pun sama susahnya seperti menjaga lisan. Nah, karena apa? Dorongan untuk menyalahgunakan lisan dan dorongan untuk menyalahgunakan, mohon maaf, kemaluan itu kuat dorongannya. Na'udzubillah, nas'alullah assalamatu wal afiyah. Apalagi kondisi di akhir zaman seperti ini, dorongan itu kuat sekali. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan kita, seberat apapun dorongan itu, walaupun kita merasa sulit untuk mengendalikannya, tetap usaha, upayakan di atas jalan Allah, di atas keridhaannya. Kenapa? Surga balasannya. Nah, Nabi SAW, contoh yang lain, menjamin man tarakal jidal awil mira, siapapun yang mampu menahan diri untuk kemudian tidak berdebat, apalagi debat kusir, Nabi SAW menjamin untuknya surga. Kenapa? Manusia kita pada dasarnya seneng kok debat itu. Nah, pada umumnya karakter manusia itu tidak mau kalah. Sekalipun kalah, yang penting mengadakan perlawanan terlebih dahulu. Kan itu. Nggak mau kok kemudian tidak ikut nyumbang suara. Itu wataknya manusia. Kan itu. Antara pro dan kontra, antara yang mendukung atau yang menolak. Si A bercerita, wah, kemarin tuh begini. Yang satu nggak mau kalah, kan gitu. Tapi jangan orang ngono loh, Mas. Padahal yang dibicarakan masalah sepele, kecil. Kadang-kadang yang sepele dan kita anggap kecil itu justru menjadi sumber masalah konflik, debat itu. Dalam posisi seperti itu Nabi Muhammad ingatkan kita, tinggalkan perdebatan. Tinggalkan perdebatan. Sampai pun masalah agama tidak boleh diperdebatkan. Nah, misalkan kita bertemu dengan si A, ya kan? Dia tanya, Mas, kan itu, kok sampean pelihara jenggot? Kan itu. Lah, Kanjeng Nabi yang memerintahkan. Kanjeng Nabi juga mencontohkan. Oh, tapi kan ora cocok, Mas, di zaman ini. Loh, syariatnya Rasulullah itu cocok untuk setiap zaman, setiap waktu. Jari sapa, Mas? Orang seperti ini tinggal aja. Enggak usah dilanjutkan. Karena dari awal dia sudah tidak menunjukkan itikat baik. Tinggalkan orang seperti ini. Bukan malah, wah, kesempatan nih, ngetes ilmu ini. Nah, kemarin baru belajar dari tempat Ustadz Mokhtar ini, saya ilmunya dia gitu. Coba baleni, Mas. Bukan seperti itu. Saya tidak mengajarkan seperti itu. Kan itu. Ngetes ini. Sampai seberapa mampu kita menguasai materi yang sudah kita pelajari. Sudah, kalau memang dari awal terlihat orang itu tidak beritikat baik, inginnya debat, apalagi cuma memuaskan emosinya,
dengan berjidal, tinggalkan saja. Nabi Muhammad SAW mengkabarkan dijamin masuk surga untuk orang yang mampu mengendalikan diri sehingga tidak terlibat dalam perdebatan. Nyun ngapunten Pak, menika sampun tradisian kalau wonten pun ditenggo gawean. Oke, assalamualaikum. Selesai. Mas, ngapunten. Enggak usah dilayani, orang suka debat. Apalagi ternyata itu bukan sekali dua kali. Sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Wes Mas, kayak wongnya jan ngeyelan. Nah, sudah. Enggak usah dilayani, menggawe loro hati aja seperti itu. Kan sudah bismillah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wis assalamualaikum, didoakan kebaikan. Surga. Kan itu. Nabi SAW menyatakan ana wa kafil atau kafilul yatim fil jannah. Sudah berapa contohnya itu? Masa 3, Mas Abdullah coba. Sudah berapa contohnya ini? Lek Susanto. Sekawan? 4 berarti. 4 sekawan maksudnya ya. Enggak ada kok 5 sekawan. 4 sekawan. Kalau buat cerita 5 sekawan salah itu kalau cara bahasa Jawanya. 5 kok sekawan. 3 sekawan, 6 sekawan. Yang benar 4 sekawan. Yang pertama tadi kan ajakan masuk Islam, la ilaha illallah, masuk surga. Kedua, menjaga antara pokoknya mulut, lisan dan kemaluan. Yang ketiga, mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Yang keempat, ini tadi Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya dan mereka yang mau menanggung anak-anak yatim tempatnya di surga bersama. Nabi Muhammad SAW tadi kan judulnya, kenapa Nabi Muhammad mengaitkan dan menghubungkan sekian banyak amal ibadah dengan surga. Ini contohnya yang keempat, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW seringkali mengaitkan dan menghubungkan amal ibadah itu dengan surga. Nabi mengatakan, saya dan mereka yang mau menanggung, merawat, memperhatikan anak-anak yatim di surga bersama. Kenapa? Karena memperhatikan anak yatim itu tidak semua orang mampu melakukannya. Jangankan anak yatim, anaknya orang, anak dhewe ra kopen. Jangankan anaknya orang lain, anak yatim lagi. Lah anaknya sendiri saja mungkin kurang perhatian. Nah, jangankan anak yatim. Maksudnya anak yatim itu maksudnya kan orang lain ya. Kalau anaknya sendiri nggak mungkin yatim, dia masih hidup kok. Yang namanya anak yatim jelas anaknya orang. Lah anaknya sendiri saja nggak kopen, nggak diperhatikan, dia tidak sayang, apalagi anak yatim. Karena ini bukan satu hal yang ringan. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya. Kecuali mereka yang Allah beri rahmat Allah Azza wa Jalla. Memang berat loh menanggung anak yatim itu. Nah, apalagi anak yatimnya miskin. Kalau anak yatimnya anak orang kaya, biasanya rebutan. Aku saya ngurusi. Melu aku Kenapa? Warisannya itu loh. Rumah, tanah, tabungan. Percaya karo aku Pak Lie. Kan itu. Pas sudah besar, iki le, biyen wong tuamu meninggal iki. Menggo ngopeni kowe wis entek separo. So, padahal yang dimaksud dengan menanggung anak yatim ya dari hartanya dia. Nah, dari hartanya dia. Sekalipun menggunakan harta anak yatim harus bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka harus dipegang oleh orang yang jujur, yang adil, yang dipercaya. Karena begitu beratnya dan susahnya menanggung serta memperhatikan anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, saya dan mereka yang mau menanggung anak-anak yatim di surga bersama. Nah, kita saja barangkali tetangga kanan kiri, muka belakang, belum tentu kita tahu data yang sebenarnya anak yatim di sekitar kita itu siapa-siapa saja. Dan itu makanya perlu setelah masuk kita ke ranah orang-orang tua dan jompo, kita masuk ke ranah anak-anak yatim. Pengen masuk surga bareng Rasulullah enggak? Oh pengen dong. Kan gitu. Selama ini kan alhamdulillah dengan taufik dan kemudahan dari Allah, itu semuanya kemudahan dari Allah. Selama ini yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan orang-orang jompo di sekitar kita. Maksud saya di Lendah dan sekitarnya, di tempat kita ngaji.
Tapi tidak menutup kemungkinan asalkan ada semangat kuat dari kita untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga. Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Yang kita inginkan berada di tingkatan bersama Rasulullah. Salah satu caranya memperhatikan dan memberikan kasih sayang buat anak-anak ya yatim. Insya Allah kita tetapkan sebagai program. Biiznillahi subhanahu. Surga. Nah, contoh yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelima ya. Berapa Mas Abdullah? Nah, Abdullah Mas'ud. Bukan Abdullah Marwanto. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dituntut sama Mas Abdullah ini. Selama ini kan saya manggilnya Abdullah Marwanto. Kemarin beliau mau nuntut saya. Jing kalau tuntut jenengan Ustaz, lah pripun Mas Abdullah? Nama saya itu Abdullah Mas'ud, bukan Abdullah Marwanto. Oh, nggih, saya bertaubat kepada Allah. Lah mau dituntut di mana? Di pengadilan negeri apa tinggi? Negeri dan tinggi gitu. Mas Abdullah, barakallahu fiik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan dan mengkabarkan untuk hamba-hambanya yang diuji dengan kebutaan. Penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bisa melihat dunia. Nah, Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya fasabara. Lalu dia mau bersabar. Awwattuhu minhumal jannah. Akan aku ganti untuknya surga. Luar biasa. Jadi mereka yang buta dalam satu sisi sebenarnya mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua matanya dia ambil, tidak bisa melihat. Ya. Cukup dengan modal sabar, menerima dan ridha, tidak bisa melihat sampai meninggal dunia. Sabar, dijamin masuk surga. Kan gitu. Kenapa? Memang berat orang kehilangan penglihatan. Jangankan kehilangan penglihatan total. Macam-macam kita yang minus-minus seperti ini kadang-kadang udah susah. Kalau enggak pakai kacamata sudah kacamata pecah, kacamata lupa di mana meletakkannya. Kan itu. Melihat kalau malam juga agak-agak blereng begini. Nah, apalagi untuk mereka yang kemudian diuji Allah Azza wa Jalla dengan kebutaan, penglihatannya total gagal, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, tapi kalau dia mau bersabar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya apa? Surga. Nah, dan masih banyak sebenarnya bukti-bukti lain. Nah, pada salah satu malam perang Khandaq, itu suasana sangat dingin sekali. Jadi kita bayang sekarang ini pasukan kaum muslimin membuat formasi memanjang, ya, di balik gundukan-gundukan tanah itu dan batu serta bukit, mengawasi jangan sampai ada pasukan musyrik orang kafir yang waktu itu jumlahnya 10.000 prajurit mengepung kota Madinah, jangan sampai melewati parit yang sudah dibuat kemudian masuk di tengah barisan kaum muslimin. Diawasi terus, ada yang mau melompat, ada yang mau masuk, panah, lempar dengan tombak. Sekian lama dikepung kota Madinah. Sampai malam itu suasana sangat dingin sekali. Nabi Muhammad SAW kumpulkan sahabat-sahabatnya yang terpercaya. Nabi SAW menawarkan untuk mereka, siapa yang berani di antara kalian dan mau menyusup sampai di inti pasukan musuh, maka dia akan menjadi temanku di surga. Loh, surga lagi disebut. Hah? Wah, nyawa. Ini suasananya perang. Kalau suasana damai mah gampang-gampang aja. Suasana tenang gitu, gencatan senjata semua orang bisa. Tapi ini suasana perang mencekam lagi, malam hari. Nah, konsekuensi dari tugas itu apa? Harus menyusup. Itu suasana dingin. Dinginnya menusuk sampai tulang. Kota Madinah kalau sudah dingin, dinginnya luar biasa. Begitu Pak Mujiran ya? Dingin banget kan? Dingin banget. Zaman saya dulu waktu haji dinginnya luar biasa. Konsekuensi untuk melaksanakan tugas itu apa? Melawan dingin, gelap,
Itu kan butuh mental yang besar itu. Nyawa juga ya, taruhan nyawa. Itu yang harus dilakukan kan, melewati parit itu, naik. Lalu masuk di barisan musuh. Suasana perang di mana-mana lengkap dengan pos penjagaan. Yang jaga bukan sambil ngantuk gini, sambil main HP kalau zaman sekarang kan gitu. Pos security, pos keamanan, pos provos. Itu. Bukan penjagaan lagi namanya sekarang. Situasi perang. Nah, dengar suara, "Konak, cari apa itu?" Walah, ternyata cuma batu jatuh dari gunung atau ranting patah. Saking awasnya. Ada sedikit bayangan maklebat, dicari. Malah tikus atau kelinci. Kan itu. Itu suasana perang. Ini bayangkan ini caranya gimana ini. Kalau misalkan di Indonesia masih memungkinkan Yusuf dari sini ke Wonosari lewati hutan Imogiri. Orang mungkin konangan insyaallah. Ini yang sing gelem ya sapa kan ini. Atau misalkan kita yang dilendah lewat hutan-hutan, lewat belakang kuburan sampai itu bisa mengepung. Tapi bayangkan kondisi Madinah waktu itu kan padang terbuka begini. Jadi orang kelihatan. Kalau pohon-pohon di kota tengah bangunan, orang bisa set. Nah, ini kayak film-film itu kan. Set. Cuman ini kondisinya Madinah, Mekah yang terbuka itu. Perintahnya sampai di tengah pasukan lagi. Untuk melihat situasi terakhir, kondisi terkini pasukan musyrikin, orang-orang kafir itu bagaimana. Itu pun dengan perintah tidak boleh melakukan aksi yang membuat orang lain tahu. Wah, Nabi Muhammad tawarkan, siapa yang mau, nanti dia menjadi temanku di surga. Biasanya kan para sahabat itu kan berlomba-lomba, saya. Tapi malam itu karena merasa memang tugasnya berat, semuanya tunduk. Nah, semuanya tunduk. Biasanya kan rebutan ya kalau surga itu. Ini enggak, malam itu tunduk. Diulang sama Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Siapa yang mau? Jaminannya luar biasa loh, menjadi temannya Rasulullah di surga. Tapi tetap enggak ada yang angkat tangan, enggak ada yang menyatakan sanggup atau siap. Ini pelajaran penting dari para sahabat Rasulullah SAW, bahwa amanah dan tanggung jawab itu berat. Mohon jangan numpang nama. Nah, mohon jangan numpang nama dalam struktur kepengurusan, dalam struktur ketakmiran, dalam struktur apa saja. Kan itu. Ketuanya fulan, bapak ini, tapi orang tahu ngetok sholat berjamaah, menumpang nama, mohon maaf. Ini sekretaris, bendara, pembantu ini jumlah pengurusnya di papan itu sampai 30-40 yang sholat jamaah meng 5. Kemana? Ini namanya numpang nama. Harusnya kan memahami tanggung jawab dari nama itu dicantumkan, nama itu dipilih itu seperti apa. Contoh para sahabat, kalau memang tidak mampu ya sudah, jangan memaksakan diri, kan gitu. Atau misalkan, oh jenengku kok ora dilebokke ya, ngopo ya, gek memang. Kok merasa sakit hati, merasa ditinggalkan, merasa dipinggirkan ketika namanya tidak dimasukkan atau tidak dicantumkan. Bersyukur alhamdulillah. Nah, tanggung jawab dan amanah itu sudah dipegang dan dilaksanakan oleh orang lain. Jangan numpang nama lah. Jangan numpang nama. Tapi kalau memang sudah dipilih, jangan menghindar. Engkau alasannya, wah saya nggak mampu Ustaz, saya mundur saja loh. Saya pilih jenengan sih, tapi saya nggak mampu. Nabi, para sahabat kan gitu, kalau nggak mampu mundur aja. Loh sahabat kalau ditunjuk, enggak. Malam itu Nabi Muhammad mengatakan, "Qum ya Hudzaifah." Berdiri, wahai Hudzaifah. Tugas ini kamu yang melaksanakan. Sami'na wa ata'na. Akhirnya sahabat Hudzaifah bin Yaman yang ditunjuk dan melaksanakan tanggung jawab itu dengan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, terpercaya amanah, berangkat. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain merasa dingin, sahabat Hudzaifah hangat rasanya. Ini kan mukjizat untuk Nabi Muhammad, karamah untuk sahabat. Nah, hangat badannya, artinya biasa, normal. Suhu tubuh dan suhu sekitar itu normal. Yang lain teman dekatnya mungkin jarak berapa senti sudah beda suhunya.
Ini karomah yang Allah berikan untuk sahabat. Kenapa? Ketundukan dan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas berbeda konsentrasi orang dalam bertugas. Antara wong kademen kon mikir kan sambil kademen gini, Mas, ngobrol yo, wah demen yang ngobrol. Apalagi yang dibahas dan dibicarakan itu apa? Masalah yang sangat penting, fokusnya hilang. Tapi kalau orang suhu tubuhnya normal, enak berangkat. Nah, sukses itu masuk sampai di inti pasukan. Nah, maka di beberapa referensi barat, referensi spionase dan intelijen barat, nah, nama Hudzaifah bin Yaman itu masuk sebagai seorang intelijen spion yang paling tangguh. Kenapa? Masuk menyusup tanpa harus merubah identitas, tanpa harus menyamar seperti layaknya prajurit musuh. Karakter muslimnya tetap. Nah, berhasil masuk, ternyata waktu itu sedang kumpul, dipimpin langsung oleh panglima tertingginya yang waktu itu belum masuk Islam, yaitu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, belum masuk Islam. Nah, api unggun dibuat. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya sebenarnya punya kesempatan untuk melepaskan anak panah tepat Abu Sufyan. Kalau mau mati Abu Sufyan malam itu. Namun karena pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya diurungkan niatnya. Kumpul semua malam gelap. Kata Abu Sufyan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, maka harus dipastikan tidak ada penyusup di antara kita. Masing-masing memastikan kanan kirinya siapa. Hudzaifah cerdas. Sebelum ditanya, tanya duluan. Ketika Abu Sufyan mengatakan, cek dulu kanan kirinya siapa saja, langsung Hudzaifah cerdas, pegang tangan samping kanannya, kamu siapa namanya? Kan itu. Fulan bin Fulan, ya teman. Kamu siapa namanya? Fulan bin siapa? Fulan, teman. Rampung, nggak mungkin mereka nanya balik, karena sudah salah, kalah, kalah apa? Kalah set kalau bahasanya Mas Marno itu. Ya Mas Marno ya, wes kalah mental dulu, nanya duluan kok. Ada deh, kalah mental set itu. Jadi cepat itu, cerdas, periksa kanan kirinya, langsung pegang. Siapa namanya? Bin, dari suku, ya teman, tenang. Yang ini juga, oh yes, konco berarti. Baru kemudian Abu Sufyan mengumumkan bahwasanya pengepungan ditutup, kita pulang semuanya ke suku dan kabilah masing-masing. Setelah itu Hudzaifah pulang radhiyallahu anhu menyampaikan laporan. Kemudian Nabi Muhammad memberikan selendangnya untuk selimut, sampai kemudian tidur kesiangan. Nabi Muhammad sendiri ngomong, tukang tidur kok, bangun wes tangi. Turu ya kan bahasa kita kan, tidur saja, bangun. Kalau sesekali kesiangan boleh, kan itu mah bukan maksudnya boleh. Kesiangan loh, bukan menyiangan diri kan. Kesiangan itu kan tidak sengaja. Kalau kesiangan tiap hari pripun? Kebangetan, dablek ya. Kan itu. Kalau kesiangan sekali boleh, seperti yang dirasakan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini contoh berikutnya betapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengaitkan atau menghubungkan amal ibadah itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mas Deris kurang berapa menit? Enggak. Oh, kurang 10 menit, jam 7. Pinten, Pak? Biar gak ketinggalan azannya sama yang lain, harus bergegas dalam kebaikan. Berapa Mas Deris? Berapa menit lagi? Apa udah cukup sebenarnya? Wah, jangan gitu. 5 menit. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi surga itu maksudnya apa? Artinya siapapun dari kita, siapapun kita yang menemukan kesulitan, kesusahan, cobaan, ujian di dunia ini, baik terkait dengan usaha dunia kita maupun usaha akhirat kita. Nah, itu pasti kan yang namanya kesulitan itu ada. Susah itu pasti, nggak mungkin orang kok hidupnya tidak susah. Hanya saja kadang-kadang kita merasa cuma kita yang susah. Orang lain kok kita senang-senang, Ustaz Mukhtar kan guyu-guyu orang masalah, masalah. Semua orang punya masalah. Kan itu wong sugih, banyak duitnya juga punya masalah. Orang miskin juga ada masalah. Orang yang belum menikah juga ada masalah. Yang sudah menikah juga punya masalah. Yang punya pekerjaan punya masalah, yang punya pekerjaan, semua orang itu punya
Masalah. Jangan jenengan kira saya itu nggak punya masalah. Punya masalah. Salah satu masalahnya ya mikirkan biar talimnya nggak libur, itu masalah itu. Kadang-kadang kalau libur talim itu udah mumet kayak tapi bagaimana lagi? Kayak itu panggilan tugas, ya kan. Barakallahu fikum. Nah, semua kesulitan, apapun kesulitan itu akan terasa ringan dan mudah kita lewati kalau kita ingat surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun kesulitannya, sabar. Ini balasannya surga nih, sabar ini. Kan itu. Balasannya surga. Ada masalah begini, sabar. Orang yang bersabar itu surga. Ada sabar. Surga mesti eleng-eleng surga itu. Nah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan, yu'ta yaumal qiyamati bi asyaddin nasi bu'san. Nah, min ahli dunia. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari kiamat nanti orang yang paling susah dan paling menderita hidupnya di dunia, tapi dia beriman kepada Allah, itu dihadirkan pada hari kiamat. Ini orangnya paling sengsara, Mas. Kalau jenengan merasa sengsara, ini lebih sengsara dari jenengan. Kan ini masalahnya paling kan gitu. Tapi saya sengsara sekali Ustaz, ini 2 kali. Tapi saya menderita dari kecil, ini sebelum dari kecil sudah menderita. Kan itu. Ini sampai tua saya susah, ini sampai meninggalnya susah. Jadi sudah paling nomor apa? Terakhir apa nomor atas? Nomor apa? Paling keprek. Wah, bahasanya Mas Abdul. Pokoknya paling parah menderita dan sengsaranya. Kan itu. Ya pokoknya begini susah, sakit-sakitan, enggak punya sanak saudara, gubuknya reot misalkan ya. Enggak punya pekerjaan, macam-macam, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbahu fil jannati sabghah. Kalau harfiah terjemahnya, dicelupkan ke dalam surga sekali celupan, tarik kembali. 1 kali celupan, Mas. Nah, artinya dimasukkan ke dalam surga sebentar terus dikeluarkan. Lalu dia ditanya orang ini, hal marra bika syiddatun qad hal marra bika bu'sun qad. Dia ditanya, kamu pernah merasa susah? Enggak pernah. Kamu pernah merasa menderita dan sengsara? Enggak pernah. Jadi semua penderitaan dia di dunia itu baru sekali celup di surga hilang. So, bukan lupa loh. Hilang. Tidak terasa sama sekali. Enggak. Pernah susah? Enggak pernah susah saya. Padahal baru sekali. Lah kalau dimasukkan dalam surga kekal selama-lamanya ya opo kan gitu ya. Bagaimana? Sebaliknya juga dalam hadis yang sama, Nabi mengatakan orang yang paling mewah hidupnya, paling senang hidupnya di dunia, tapi dia kafir. Nah, dia kafir, musyrik. Itu dimasukkan ke neraka, sekali celup, dikeluarkan. Pernah hidup senang? Enggak pernah. Nah, gitu. Pernah merasakan bahagia? Enggak pernah. Lah dia 60 tahun hidup di dunia, semua punya mobil mewah, rumah mewah, sawah, ladang, tambang, kan itu ya. Semua dia punya, sudah dia makan, minum, punya istri, kawin cerai, jabatan semua dia punya, prestis, gengsi, semua dia punya. Dicelup ke dalam neraka sekali, lalu ditanya, pernah merasa bahagia? Enggak pernah. Merasakan senang sekali? Enggak pernah. Hilang itu semua. Tapi yang jadi pembahasan kita yang surganya, jangan yang nerakanya. Surganya yang kita bahas malam hari ini. Artinya penderitaan apapun yang panjenengan rasakan sekarang, apapun itu pokoknya. Kalau mau dirinci banyak, karena misalkan 1 orang 10, kita udah berapa orang ini? Saya yakin masalahnya berbeda-beda. Kan itu. Jangan pernah berpikir cuma jenengan tok yang punya masalah, semua punya masalah. Kalau kita berpikir seperti itu lebih ringan insyaallah dalam menjalaninya, apalagi kalau kita arahkan ke sikap sabar, ridha dengan semua ketentuan Allah, kemudian ikhtiar, doa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua nanti pada saatnya di dalam surga, ya kan? Seakan-akan kita tidak pernah mengalami kesusahan, seperti hadis yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Pas sesuai dikit
dipaske sesuai request dari Mas Tris. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Mas Tris kira-kira. Komandane galur piye? Pripun Mas Marno, sehat? Kemarin di Makassar itu ketemu sama